Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah berjudul mengunci mulut. Kita akan belajar bangsa Israel ketika di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka sudah hampir memasuki tanah perjanjian. Di dalam bilang Yosua pasal yang ke-6. Namun sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka masih harus berhadapan dengan bangsa Yeriko, dengan kotanya yang begitu kuat, begitu kokoh, dikelilingi tembok atau benteng yang luar biasa besarnya. Tingginya hampir mencapai 14 meter dan lebar dari tembok kota Yeriko ini adalah 6 meter, sangat tebal. Secara manusia mustahil bangsa Israel bisa mengalahkan orang Yeriko dan meruntuhkan tembok Yeriko. Tetapi Tuhan sudah berbicara kepada Yosua bahwa bangsa Israel akan mengalahkan kota Yeriko dengan suatu cara yang secara manusia itu cara yang tidak masuk akal, yaitu bahwa bangsa itu harus mengelilingi kota itu 1 kali sehari sampai 6 hari. Kemudian di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Nah, yang menarik di dalam perintah yang Tuhan berikan melalui Yosua itu adalah bahwa ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu setiap harinya 1 kali sampai 6 hari dan kemudian hari ke-7 7 kali, ada satu perintah yang menarik bahwa mereka tidak boleh berbicara. Kita akan membaca dalam Yosua 6 ayat 7 dan 10. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut. Jangan bersorak dan jangan memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku perintahkan kepadamu, bersoraklah, barulah kamu bersorak. Menarik dari perintah ini adalah bahwa ketika mereka mengelilingi kota itu, mereka harus mengunci mulut mereka. Bahkan sepatah kata pun tidak boleh keluar dari mulut mereka sampai Yosua memberi perintah untuk bersorak. Kalau direnungkan, mengapa perintah ini diberikan? Mengapa bangsa Israel tidak boleh mengucapkan kata-kata? Sepertinya hal ini adalah satu hal yang penting, bahwa mereka tidak boleh mengucapkan kata-kata. Nah, apa yang membuat Tuhan memberikan perintah ini? Kenapa bangsa ini tidak boleh mengucapkan satu kata pun? Belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah untuk berhati-hati di dalam berkata-kata. Dimungkinkan ketika bangsa itu melihat atau berhadapan dengan tembok Yeriko yang begitu kokoh dan mereka merasa pesimis, mereka berpikir negatif bahwa mereka tidak mungkin mengalahkannya, dan ketika mereka berbicara satu dengan yang lain dari antara prajurit-prajurit yang disuruh mengelilingi tembok itu, dimungkinkan dengan kata-kata mereka yang pesimis, maka mereka akan gagal untuk meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu kokoh itu. Sadari satu orang, kata-kata itu bisa menyebar ke seluruh prajurit yang berkeliling mengelilingi kota itu, sehingga dimungkinkan bahwa bangsa Israel diwakili oleh prajurit-prajurit, semua prajurit-prajurit dan imam-imam yang berkeliling itu, dimungkinkan mereka semua akan patah semangat dan akhirnya mereka tidak akan berhasil untuk merobohkan tembok Yeriko. Karena itu maka Yosua sesuai dengan perintah Tuhan memberikan kepada mereka perintah untuk tidak berkata-kata, untuk mengunci mulut mereka, sepatah kata pun tidak boleh dikeluarkan. Nah, belajar dari kisah ini
kita juga perlu berhati-hati dengan kata-kata kita, apalagi kata-kata yang negatif. Jika mulai timbul pikiran negatif ya di dalam pikiran kita, sebaiknya kita tidak memperkatakannya, tetapi kita mengubah pikiran kita dari yang negatif menjadi yang positif. Lebih baik juga kita tidak mengucapkan kata-kata ceroboh dan mengumbar perkataan yang sia-sia. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jika kita mau berkata-kata, pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita ialah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa menghibur, bisa memberikan sukacita kepada orang lain, juga kepada diri kita sendiri. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang bahkan bisa menjatuhkan seseorang, maka lebih baik kita mengunci mulut kita, lebih baik kita berdiam diri daripada kita sembrono dengan kata-kata kita. Dan setiap kata-kata yang kita ucapkan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Karena itu, sekali lagi lewat pesan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita belajar ya untuk mengunci mulut kita. Jika di pikiran kita ada banyak hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif, lebih baik kita mengunci mulut kita untuk tidak mengucapkannya, sampai kita bisa memiliki pikiran yang baik dan kita akhirnya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Disitulah kata-kata kita bisa menjadi berkat dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan ucapan-ucapan kita. Jadi mari kita menjaga perkataan kita menjaga bicara kita sehingga tidak berdampak buruk baik bagi orang lain juga bagi diri kita sendiri. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu pagi hari ini untuk kami ya Tuhan, belajar untuk mengontrol, untuk menjaga perkataan kami, bahkan jika perlu kami harus mengunci mulut kami ya Tuhan, daripada kami ya Tuhan terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menjatuhkan orang. Jagai mulut kami ya Tuhan, jagai pikiran kami supaya kami bisa berkata-kata dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.